Pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan optimistis ada cara mengatasi kenaikan harga pangan yang kerap terjadi. Dua solusi yang Anies tawarkan untuk mengatasi masalah itu ialah meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan menawarkan pedagang untuk membentuk koperasi agar mudah mendapatkan pembiayaan kala mengalami kesulitan keuangan. Lalu seampuh apa solusi Anies itu mampu mengendalikan harga pangan? Sudah bersama kami anggota Dewan Pakar Timnas Amin Ahmad Nur Hidayat dan juga Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira yang bergabung bersama kami dari luar studio. Saya akan menyapa Pak Mas Ahmad terlebih dahulu. Selamat petang. Selamat petang Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian saya juga sapa Mas Bima yang bergabung dari luar studio. Selamat petang Mas Bima. Ya, selamat malam. Selamat malam, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Langsung saja kalau begitu, sebenarnya kita ingin mengkritisi masing-masing capres pasti punya jurusnya masing-masing ya, untuk mengendalikan harga pangan yang kita lihat memang melonjak di akhir tahun ini. Gitu ya. Nah, jurus yang ditawarkan oleh Anies seperti apa konkret? Tentunya jurus yang berbeda dengan yang diambil kebijakan pemerintah sekarang. Kalau jurus yang sekarang kan kelihatannya pendekatannya ad hoc, yaitu impor. Bahan pangan langka, harga naik, solusinya impor. Nah, kalau calon presiden Anies Baswedan berharap ini tidak hanya sekedar melakukan program impor atau ad hoc, tetapi juga melakukan program transformatif. Program transformatif yang dimaksudkan adalah meningkatkan produktivitas para petani. Itu jauh lebih penting dan itu akan membangun kemandirian dan itu kita akan tidak mampu memutus mata rantai yang terus terjadi, ya, apalagi karena perubahan iklim ini kan cuaca menjadi tidak menentu, pertanian menjadi sangat rentan sekali. Nah, kita harus ada banyak memperkuat. Faktor sebenarnya yang ada banyak faktor yang terjadi. Tetapi yang paling penting, ya, yang saya kira kandidatnya tidak lakukan adalah Pak Anies ini berdasarkan rekam jejaknya juga dan ingin memperbesar dalam konteks Indonesia adalah membangun kerjasama yang intens kepada koperasi-koperasi petani, yaitu mengenai yang disebut dengan cooperative farming. Atau orang menyebutnya contact farming. Jadi bagaimana negara hadir memastikan pangan tersedia tetapi tidak meninggalkan para petani. Apa yang dilakukan oleh yang terjadi sekarang dengan food estate misalkan, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena pendekatannya adalah corporate. Kita harus tahu bahwa jadi hanya menguntungkan korporasi. Pertanian itu adalah bahasa Inggrisnya agriculture. Artinya di situ ada culture, ada budaya. Budaya itu melibatkan banyak orang. Sedangkan agriculture yang sedang dibangun dengan food estate itu namanya agri yang sifatnya corporate. Nah, ini tidak ketemu, makanya harga kita saksikan selalu naik dan selalu menjadi masalah di akhir tahun cuaca tidak menentu gitu. Saya beralih ke Mas Bima dulu kalau begitu. Mas Bima, seberapa berbeda sebenarnya resep yang ditawarkan oleh Anies ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Timnas Amin ya, itu menyasar persoalan yang memang sangat fundamental. Tadi salah satunya disebutkan masalah produktivitas. Nah, saya tambahkan sedikit, masalah produktivitas ini bukan hanya sekedar membuka lahan-lahan baru, apalagi hutan itu dengan food estate, itu cara yang salah. Tapi bagaimana caranya petani yang sudah ada itu kemudian dikembangkan, sehingga mereka sebagai pelaku utama menikmati manfaat dari nilai tambah hasil pertanian. Kedua, juga bicara masalah soal regenerasi petani. Nah, ini yang harus terus didorong. Karena bayangkan Mbak, petani usia di atas 55 tahun itu 6 juta orang. Petani yang usianya 25 tahun itu 3 juta orang. Kita ini krisis petani muda. Nah, ini harapannya gimana caranya program pendampingan, program kredit murah, fokusnya adalah kepada petani-petani, terutama petani yang tidak memiliki lahan. Nah, kemudian juga masalah tata niaga. Saya pikir ada keberpihakan yang jelas juga dari Mas Anies gitu ya, untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Impor beras kita sudah 2,5 juta ton, naik signifikan. Impor gulanya 4 juta ton sampai bulan Oktober. Sayur-sayuran pun kita juga impor. Dan ketergantungan impor terhadap sayur-sayuran ini juga semakin besar. Nah, sehingga impor ini pun juga harus dibedah. Gimana caranya agar impor hanya barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dalam kondisi yang sangat urgent. Yang artinya memerlukan revisi undang-undang yang paling atas. Di Undang-Undang Cipta Kerja, pintu impor terbuka. Di situ harapannya punya ketegasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan impor pangan. Jadi itu harus ada pembeda-pembedanya.
Karena saya pikir di debat-debat berikutnya kubunya Prabowo Gibran akan banyak bicara soal masalah food estate tetap dilanjutkan, standar soal pupuk dan lain-lain. Jadi timnya Amin ini harus punya suatu pembeda yang bersifat langsung mengarah ke petani dan berani menghantam para mafia impor pangan. Oke, baik. Saya beralih ke Mas Ahmad untuk mengomentari. Tadi sempat disinggung soal salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi sekarang ini adalah jumlah petani, regenerasi petani. Bagaimana kemudian jumlah petani yang muda sekarang jauh sekali perbandingannya, rasionya dengan petani yang tua gitu, yang umurnya di atas 55 tahun tadi bahkan disebutkan seperti itu. Nah, apa yang ditawarkan oleh Mas Anies dalam hal ini? Karena kita bicara ini kan sebenarnya butuh waktu ya ketika kita bicara soal bagaimana kebijakan yang transformatif itu. Sementara di depan mata sudah begitu banyak masalah yang menghadang termasuk juga pengendalian harga pangan. Betul. Jadi apa quick fix-nya yang mungkin bisa ditawarkan? Petani muda itu tidak tertarik jadi petani lagi. Kenapa? Karena selama ini memang kebijakan para petani itu dipinggirkan. Banyak petani yang tidak menjadi sejahtera. Mereka mencerminkan, bapak saya nggak sejahtera jadi petani, saya nggak mau jadi petani. Nah, berarti kita harus mengubah mindset bahwa menjadi seorang petani itu bisa sejahtera. Tetapi persoalannya adalah fasilitas negara atau negara tidak hadir untuk memberikan regenerasi petani. Misalkan begini, dia melihat ayahnya, seorang petani, terjebak dengan hutang. Loh, perbankan kita selama ini kemana? Nah, kita melihat di kubu tim Anies melihat pertanian kita ini memang tidak kompatibel. Perbankan kita tidak kompatibel dengan pertanian. Petani-petani ini, apalagi yang muda ya, tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak punya sistem pembukuan yang baik. Yang kedua, ketika mereka seandainya pun punya dan diterima akadnya, kreditnya, sebulan berikutnya mereka harus bayar. Padahal pertanian ini kan butuh waktu. Apa yang disebut dengan grace period. Dia nggak bisa bayar, mungkin dia bisa bayar 3-4 bulan kemudian. Nah, sistem perbankan kita kan tidak mengakomodir hal itu. Makanya saya kira Amin sangat concern kepada memberikan kredit yang cocok dengan petani, mungkin bisa memodifikasi kredit usaha rakyat itu dimodifikasi agar memberikan tidak hanya bunga yang rendah, tetapi ada kesempatan grace period, di mana para pelaku bisnis yang kecil tidak bisa langsung begitu akad bulan depan langsung bayar, tapi diberikan waktu dia untuk memberikan kesempatan tumbuhannya atau pertaniannya itu berkembang. Nah, saya kira kalau dengan pembiayaannya mudah, apalagi anak petani ini juga melihat pembiayaan sekarang semakin mudah, mereka tidak segan-segan untuk ikut membantu menjadi petani dan mereka akan bangga menjadi petani milenial. Nah, saya kira itu yang akan disasar oleh Anies Baswedan ketika jadi presiden. Tapi kalau kita bicara soal faktor produksi, artinya kita bicara juga soal ada misalnya lahan, ada juga teknologi. Karena kalau kita ingin meningkatkan, memang harusnya itu yang dilakukan. Bagaimana kemudian produksi pangan kita semakin meningkat, bersuadaya, begitu tidak perlu impor lagi. Tapi apakah itu dimungkinkan begitu sekarang ini jumlah petani juga semakin berkurang. Kalau kita bicara teknologi dan data, apakah sekarang sudah mumpuni? Apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh tim Amin dalam hal ini? Tim Amin melihat kontrak farming lebih bermanfaat dibandingkan food estate karena di sini di dalamnya adalah kita memberikan kepastian pasar kepada petani kecil sehingga petani kecil itu tidak lagi memikirkan harus buang kemana, harus pasarnya di mana, sehingga mereka akhirnya bisa fokus kepada produktivitas, teknologi apa yang diperlukan, bagaimana merekayasa pengairannya. Selama ini kan kasihan petani kita, mereka sendirian, tidak ada yang memastikan pasar mereka terjamin. Makanya ketika Pak Anies datang dengan satu solusi bahwa negara harus juga memberikan perhatian kepada mereka dalam bentuk melakukan satu ikatan selama jangka panjang 5 tahun katakanlah begitu ya, untuk membeli hasil produk pertanian mereka, negara dapat harga yang lebih stabil, petani mendapatkan keuntungan karena mereka mendapatkan satu pasar yang jelas. Nah, begitu udah ada kestabilan pasarnya, mereka bisa fokus bagaimana mengintensifikasikan pertanian yang mereka miliki. Dan saya kira nanti pendekatan teknologi, pendekatan pembiayaan yang lebih kompatibel dengan mereka itu akan seiring. Dan ini kita harapkan meningkatkan produktivitas. Meskipun ada sisi yang lain juga yang Anda mungkin bisa disebutkan angka produktivitasnya itu bisa digenjot sampai dengan berapa? Kita berharap ya ada angkanya di mana para petani kita itu yang jumlahnya tadi Mas Bima katakan hampir sekitar 6 juta dan jumlah petani kita sekitar 29 juta. Itu kita bisa memberikan pertama kesejahteraan mereka meningkat 2 kali lipat. Itu yang 2 kali lipat yang diharapkan. Sehingga dengan harga
istilahnya adalah harga jual petani itu bisa lebih baik lagi dibandingkan yang sekarang. Saya kira itu yang kita akan fokuskan. Gitu. Oke, tapi bicara soal keseimbangan ya, artinya kita juga harus melihat dari perspektif konsumen, begitu ya. Tentunya harga komoditas yang tinggi menguntungkan bagi petani, tapi mungkin bikin konsumen jadi menjerit, begitu ya. Exactly. Nah, itu bagaimana mencari titik keseimbangan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak? Iya, memang kalau kita melihat konsumen selalu menuntut harga yang rendah. Oleh karena itu kemarin-kemarin kan selalu solusinya adalah impor. Karena dengan impor itu harganya jadi sangat rendah. Tapi yang terjadi kesejahteraan petani menjadi masalah. Nah memang yang benar Mbak Kania, kita membutuhkan satu keseimbangan. Bahwa ini menguntungkan buat petani dan juga menguntungkan buat konsumen. Nah yang terjadi adalah dengan pendekatan impor dan juga food estate, saya kira hanya memanjakan kalangan konsumen, petani ditinggalkan. Nah sekarang dengan adanya program yang kita sebut dengan cooperative farming, negara memberikan kejaminan pasar kepada Gapoktan, gabungan kelompok tani. Mereka bisa dasar hukumnya adalah koperasi, gabungan para petani. Itu akan meningkatkan komunitas. Jadi kita ingin membangun komunitas dan apa istilahnya yang memberikan juga bukan berarti harganya harus tinggi karena petani kan maunya harga tinggi. Tetapi keseimbangan itu terjadi manakala pendekatan komunitas yang dilakukan. Jadi bagaimana hasil pertanian itu bisa mencukupi daerah yang dimaksud di lokal area. Jadi kita bicaranya adalah local area, sehingga orang itu, si pembeli itu juga merasa terjangkau harganya. Dan sehingga orang kemudian tidak harus bicara harga yang mahal, kemudian solusinya mendatangkan dari luar, sehingga yang di lokal itu anjlok begitu. Oke, tapi kita bicara itu kan lokalisasi, berarti sentra pertanian sekarang ini kan cenderung terpusat misalnya di Pulau Jawa begitu. Bagaimana memastikan harga itu, karena kita bicara dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Harga itu kan ada faktor, ada biaya logistik juga yang perlu dipertimbangkan, dan bagaimana memeratakan sentra pertanian tidak hanya terpusat di satu tempat. Ada solusi mengenai hal itu? Food estate itu membangun sentralisasi. Sedangkan kita membalikan dengan cara cooperative farming itu berarti kita sedang membangun desentralisasi. Memang urusan pangan ini harus terdesentralisasi. Karena ada biaya logistik yang kalau misalnya tersentralisasi nanti ongkosnya jadi lebih mahal juga. Jadi dengan terdesentralisasi ada lumbung-lumbung di setiap daerah, di setiap kabupaten, sehingga kebutuhan yang ada di dalam kabupaten itu dipasok oleh kabupaten itu sendiri. Nah itu kan membuat rantai logistik jadi cost logistik lagi lebih murah. Dan di sini adalah ada peran masyarakat mensejahterakan diri dia sendiri, peran komunitas. Lokalisasi bahan pangan gitu misalnya apakah harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan di daerah masing-masing? Exactly, kalau memang daerah itu adalah membutuhkan pangannya adalah bukan beras, misalkan katakanlah sagu, misalkan di Papua, ya kita harus mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi daerah itu untuk mereka menggalakkan sagu misalkan. Jadi tidak lagi selalu beras. Sehingga masyarakat kita, saudara kita yang ada di Indonesia Timur dipaksakan makan beras. Ya kan food estate-nya juga kan dipaksakan juga ada tanaman Indonesia bagian barat yang ada di Indonesia bagian timur, ini nggak cocok. Nah saya kira lokalisasi apa istilahnya sentra-sentra pangan yang ada di daerah itu perlu dikembangkan dan itu bisa terjadi manakala kita punya konsep desentralisasi pertanian kita. Oke, sayangnya dari tim sebelah tidak bisa begitu mengomentari ya soal itu, tapi kita minta mungkin dari Mas Bima untuk mengomentari. Artinya kalau kita bicara apa sih sebenarnya yang perlu diantisipasi ke depannya untuk memastikan bahwa apapun resep-resep yang ditawarkan oleh masing-masing capres ini sukses untuk diimplementasikan dan memang merubah kondisi pertanian dan kondisi pasokan pangan dan juga harga-harga pangan bisa menjadi lebih stabil lagi ke depannya, Mas Bima. Ya, yang pertama jangan sampai ada program yang saling berbenturan. Contohnya, ada yang nafsu membangun infrastruktur, ada yang nafsu membangun industrialisasi. Tapi di sisi yang lain, berapa banyak lahan pertanian yang harus dikorbankan, yang harus dikonversi untuk kebutuhan program-program lainnya. Nah, tiga capres ini, tiga-tiganya juga harus punya concern soal rebutan tadi. Termasuk juga yang merebutkan bioenergi. Jadi kan sedang semangat transisi energi, sedang semangat menggunakan bioenergi. Tapi jangan lupa, tahun 2022, perebutan antara sawit untuk minyak goreng, sawit untuk ekspor, dan sawit untuk biodiesel telah menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Jadi lahan yang sama, peruntukannya untuk apa itu juga jangan sampai terjadi perebutan. Kemudian yang kedua, bicara soal teknologi. Nah ini sebenarnya penting nih.
bagaimana kita bicara digitalisasi itu harus connect dengan pertanian. Hari ini orang bicara digitalisasi ke sana kemari, itu digitalisasi untuk mendorong barang impor lebih banyak masuk. Bukan untuk mendorong sektor pertanian kita, petani kita, juga memperpendek rantai distribusi. Ya. Dan yang ketiga adalah soal masalah rantai dan biaya logistik. Dan untuk biaya logistik ini, jangan lupa juga bahwa ada program tol laut. Yang ini harus benar-benar dikritisi. Kenapa selama ini tol laut tidak mampu menurunkan biaya logistik dan stabilitas harga pangan? Karena isunya masih sama. Saudara kita yang ada di Papua, Indonesia bagian timur, mau dia makan makanan lokal, mau dia makan makanan beras, isunya tetap sama, rata-rata harga pangan mereka tetap jauh lebih mahal daripada saudara yang ada di Jawa. Dan itu yang harus dipecahkan oleh siapapun capres yang akan terpilih ke depannya. Bagaimana mereduksi ketimpangan harga akses terhadap pangan yang terjangkau. Dan satu lagi, harga pangan itu satu unsur, tapi jangan lupa survei biaya hidup dari BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan harus diimbangi oleh kenaikan upah. Dan ini juga menjadi penting. Gimana mengejar pangan yang terjangkau kalau upahnya terlalu jauh dengan harga pangan yang terus mengalami kenaikan. Jadi pendapatan masyarakat juga perlu didorong sehingga mereka punya keterjangkauan yang lebih baik untuk mengakses pangan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bima dan juga Mas Ahmad telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.